Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2C Praktikum Biokimia dengan saya Olivia Susmika dengan ujung NIM 13. Dengan saya Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Pratiwinesti dengan ujung NIM 01. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 014. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Teori, titrasi formal asam amino merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gugus karboksilat. Formaldehid ditambahkan agar gugus amino tidak lagi bersifat basa, sehingga titrasi hanya berfokus pada gugus karboksilat. Proses ini dilakukan dengan larutan NaOH menggunakan indikator phenolphthalein untuk melihat titik akhir. Dibandingkan titrasi langsung, metode ini lebih selektif, menghasilkan kurva dengan satu titik ekivalen, serta bermanfaat dalam penentuan kadar, pKa, dan karakteristik kimia asam amino. Adapun alat yang kami gunakan dan juga bahan yang digunakan. Prosedur percobaan. Ambil larutan gelatin 5% sebanyak 100 ml menggunakan gelas ukur. Lalu, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu, kita kalibrasi buratnya menggunakan Aquades. Selanjutnya, kita kalibrasi kembali dengan menggunakan NaOH. Larutan gelatin 5% tadi ditambahkan 1 ml phenolphthalein. Larutan gelatin tadi ditetesi dengan NaOH sampai dia berwarna merah muda, sambil sesekali digoyang-goyang. Saat dia sudah mencapai warna merah muda, kita tetesi kembali dengan menggunakan HCl sampai dia TB atau tidak berwarna. Setelah itu, larutan gelatin tadi dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 38 derajat Celcius. Selanjutnya, kita ambil sampel kedua yaitu tripsin sebanyak 25 ml dengan menggunakan gelas ukur. Lalu, tambahkan 3 tetes phenolphthalein. Lalu, tetesi larutan tripsin tadi dengan menggunakan NaOH sambil sesekali diaduk sampai muncul warna merah muda. Lalu diteteskan kembali dengan menggunakan NaOH sampai tidak berwarna. Lalu, campurkan larutan tripsin tadi ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi larutan gelatin 5%. Sesudah itu, diaduk-aduk sedikit, lalu diambil dengan menggunakan pipet volume sebanyak 20 ml. Waktu pencampuran antara gelatin dan tripsin itulah yang disebut dengan waktu 0, dan saat itulah langsung dihidupkan stopwatch-nya. Campuran larutan antara tripsin dan gelatin tadi dipanaskan dengan menggunakan Bunsen, sampai dia mendidih. Lakukan hal yang sama saat waktu menunjukkan 15, 30, 60, 90, dan 120 menit. Setelah campuran tadi mendidih, kita kemudian dinginkan dengan menggunakan kipas. Lalu setelah dingin, kita ukur kembali dengan menggunakan gelas ukur. Untuk memastikan ketepatan dalam membaginya menjadi 2 larutan. Ukur larutan formaldehid sebanyak 15 ml dengan menggunakan gelas ukur. Lalu, masukkan formaldehid yang sudah diukur tadi ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi campuran antara gelatin dan tripsin tadi. Selanjutnya, tambahkan 3 tetes phenolphthalein ke dalam larutan tadi. Setelah diaduk, kita titrasi dengan menggunakan NaOH sampai dia berwarna merah muda. Pembahasan. Percobaan titrasi formal asam amino pada gelatin 5% dengan enzim tripsin bertujuan untuk mengukur perubahan gugus karboksilat bebas. Formaldehid akan mengikat gugus amonia sehingga hanya karboksilatnya saja yang dititrasi dengan NaOH. Hasil menunjukkan volume titran umumnya meningkat seiring waktu inkubasi sesuai dengan teori hidrolisis protein. Namun, penurunan pada menit ke-30 dianggap akibat faktor teknis, bukan reaksi kimia. Secara keseluruhan, percobaan mendukung teori meskipun memerlukan ketelitian lebih dalam pelaksanaannya itu sendiri. Ini adalah kurva titrasi formal asam amino, di mana bisa dilihat pada menit ke-30 terjadi penurunan, di mana volume NaOH rata-ratanya yaitu sebesar 6,3. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip titrasi formal adalah mengikat gugus amino dengan formaldehid, sehingga titrasi hanya berfokus pada gugus karboksilat. Yang kedua, volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi berada pada kisaran 6,2 sampai 7,05 ml dengan kecenderungan meningkat seiring waktu inkubasi.
Yang ketiga, penurunan nilai pada menit ke-30 tidak sesuai teori dan kemungkinan besar disebabkan oleh faktor teknis seperti homogenitas larutan yang kurang sempurna, kesalahan pengamatan titik akhir titrasi, ataupun variasi prosedur titrasi. Yang keempat, secara umum percobaan ini mendukung teori bahwa jumlah gugus karboksilat hasil hidrolisis protein tidak akan berkurang, sehingga volume titran seharusnya konstan ataupun meningkat. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.